Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran, teman-teman kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahlim an-namsim wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani Alhamdulillah ta'ala ila hadratina bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika mana khususan khasatan ila muslim ada kitab tasdiq khalaq sahabat Hasan al-Masudi wa jami' talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamnaha wa lamnaha sya'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya mu'minina amin. Marilah teman-teman kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasdhiqul Khalaq yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang amanah atau sifat dipercaya, sifat bisa dipercaya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami bidarani amin. Al-amanatu utawi ikiku bertelake sifat kena den percaya. Al-amanatu utawi ikiku bertelake sifat kena den percaya. Dia utawi al-amanah al-amanatu utawi amanah al-amanatu utawi amanah iku ya utawi al-amanah iku ya utawi al-amanah iku al-qiyamu jumenengi iku al-qiyamu jumenengi bihuquqillahi klan pira-pira hae Allah bihuquqillahi klan pira-pira hae Allah ta'ala hale mahulul sapa Allah ta'ala hale mahulul sapa Allah wa huquqi ibadihi lan pira-pira hae pira-pira kaulane Allah wa huquqi ibadihi lan pira-pira hae pira-pira kaulane Allah. Jadi babnya menerangkan tentang sifat amanah atau dapat dipercaya. Sebelum membahas lebih jauh tentang bab amanah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah amanah itu. Pengertian dari amanah itu apa? Definisi dari amanah itu apa? Perlu sampean ketahui bahwasanya yang namanya sifat amanah yaitu menegakkan hak-haknya Allah yang maha luhur dan juga menegakkan hak-hak hamba-hambanya Allah.
Jadi Allah itu sebagai zat yang menciptakan kita, itu mempunyai hak terhadap diri kita. Yang mana kita sebagai makhluknya harus memenuhi hak-hak Allah tersebut. Dan begitu juga makhluk Allah. Makhluk Allah itu mempunyai hak pada diri kita. Yang mana kita sebagai sama-sama makhluk Allah ini harus juga menjaga hak-hak sesama makhluk Allah. Maka jika seseorang ini menegakkan hak-haknya Allah dan juga menegakkan hak-hak sesama makhluk Allah, maka berarti orang ini mempunyai sifat amanah. Nah, fabiha mongko iku ing dalem amanah. Fabiha mongko iku ing dalem amanah yakmulu sampurno. Yakmulu sampurno. Apa adinu agomo. Apa adinu agomo patungsanu lan den reksa. Patungsanu lan den reksa. Apa al-a'radu pira-pira sifat keprawiran. Apa al-a'radu pira-pira sifat keprawiran. Patufadhu lan den reksa. Patufadhu lan den reksa apa al-amwalu pira-pira bondo. Apa al-amwalu pira-pira bondo. Alasannya li anal kiamah. Li anal kiamah karena temen sedene jumenengi. Li anal kiamah karena temen sedene jumenengi bi huquqillahi kelawan pira-pira hake Allah. Bi huquqillahi kelawan pira-pira hake Allah iku ibaratun tetembungan. Iku ibaratun tetembungan. An fi'lil ma'murati. An fi'lil ma'murati saking nglakoni pira-pira perkara kang den perintahake. An fi'lil ma'murati saking nglakoni pira-pira perkara kang den perintahake. Wajtina bil manhiyati. Wajtina bil manhiyati lan ngedoi pira-pira perkara kang den cegah. Wajtina bil manhiyati lan ngedoi pira-pira perkara kang den cegah. Wal kiamu lan jumenengi. Awas dijadikan mubtada ya. Wal kiamu utawi jumenengi. Jadikan mubtada. Wal kiamu utawi jumenengi bi huquqi ibadihi. Bi huquqi ibadihi kelawan pira-pira hake kaulane Allah. Iku ibaratun tetembungan. Iku ibaratun tetembungan anrotil wadai min anrotil wadai saking balekake pira-pira titipan.
an rotil wadai saking balekake boro titipan watar kit tad fi watar kit tad fi lan tinggal ngurangi fil kaili ing dalem takeran fil kaili ing dalem takeran awaznin utawa timbangan awaznin utawa timbangan audhar'in utawa ukuran audhar'in utawa ukuran watarki ifsa'il asrori watarki ifsa'il asrori lan tinggal nguncaraake pira-pira rahasia watarki ifsa'il asrori lan tinggal nguncaraake pira-pira rahasia wal uyubi lan pira-pira cela wal uyubi lan pira-pira cela. Jadi amanah itu adalah memenuhi haknya Allah dan juga memenuhi hak-hak hamba-hambanya Allah. Maka dengan adanya sifat amanah, sifat dapat dipercaya pada diri seseorang, maka agama seseorang itu akan menjadi sempurna. Agama seseorang yang mempunyai sifat amanah itu akan menjadi sempurna. Begitu juga harga diri atau kehormatan ini akan menjadi terjaga. Begitu juga harta ini bisa terjaga jika di dalam diri manusia ini ada sifat amanah. Karena apa? Karena amanah itu tadi kan pengertiannya apa? Menegakkan atau memenuhi hak-haknya Allah. Di antara hak-haknya Allah apa? Yaitu ketika kita diperintah oleh Allah, kita lakukan. Semua perintahnya kita lakukan. Begitu juga ketika Allah itu mencegah kepada kita untuk menjadi sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu, maka kita pun dengan sungguh-sungguh meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah tersebut. Maka dengan sebab itu, maka agama yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai sifat amanah ini akan menjadi sempurna, akan menjadi sempurna. Begitu juga kehormatan manusia ini juga akan terjaga dengan adanya sifat amanah pada diri manusia. Begitu juga harta ini akan terjaga. Kenapa? Sebab orang yang mempunyai sifat amanah ini jelas juga menjaga hak-hak sesama hamba Allah. Nah, di situ diterangkan bahwasanya maksud dari menegakkan hak-hak Allah yang maha luhur itu adalah suatu ibarat atau ungkapan dari melakukan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita ini sudah mau menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita itu sudah memenuhi hak-haknya Allah
yang ada pada kita. Haknya Allah sebagai zat yang menciptakan makhluk, itu dia harus diikuti apa yang menjadi perintahnya dan harus dijauhi apa yang menjadi larangannya. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk harus nurut kepada zat yang menciptakan kita. Nah, adapun maksud dari menegakkan hak-hak hamba-hambanya Allah itu juga merupakan ibarat atau ungkapan dari mengembalikan titipan, mengembalikan titipan. Ketika mungkin seseorang dititipi harta ataupun dititipi ilmu ataupun dititipi jabatan, maka akan dipenuhi titipan tersebut, akan diberikan titipan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Contoh, umpama kita ini oleh Allah dijadikan orang yang kaya akan harta. Nah, kekayaan kita ini sudah mencapai satu nisab. Kekayaan kita sudah ada satu nisab. Mungkin ketika kita sebagai seorang petani, kita ini menanam jagung. Nah, ketika kita memanen jagung ini, ternyata jagung yang kita panen dari sawah kita atau ladang kita ini mencapai satu nisab. Maka di dalam harta yang berupa jagung yang kita miliki ini, di sini ada harta fakir miskin, ada harta asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Maka kalau memang di dalam diri kita ini ada sifat amanah, niscaya harta tersebut kita keluarkan zakatnya dan kita berikan kepada orang yang berhak untuk menerima, yaitu orang-orang yang termasuk dari golongan 8 penerima zakat. Begitu juga mungkin kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita pun harus memberikan titipan tersebut ketika sang empunya menghendaki untuk mengambil. Dan selain itu, menegakkan hak-hak hambanya Allah, diantaranya yaitu meninggalkan, mengurangi takaran. Kalau memang kita itu berhubungan dengan sesama manusia, kita melakukan transaksi sesuatu yang mana sesuatu tersebut ukuran jual belinya yaitu dengan memakai takaran. Maka ketika kita melakukan transaksi jual beli kepada sesama kita, tidak mungkin kita akan mengurangi takaran kalau memang di dalam diri kita ini ada sifat amanah. Begitu juga tidak akan mungkin orang yang mempunyai sifat amanah ini akan mengurangi timbangan terhadap sesuatu yang transaksinya itu ukurannya memakai timbangan. Contohnya mungkin beras. Beras itu kan transaksinya memakai timbangan 1 kilo, 2 kilo, 1 kental. Walaupun toh sebagian daerah ini ada yang masalah beras ini masalah jual belinya tidak memakai timbangan tetapi memakai takaran 1 liter 2 liter, contohnya seperti hanya di kota Jakarta ini kan jual beli masalah beras kan ukurannya
pakai literan, bukan pakai timbangan. Begitu juga orang yang mempunyai sifat amanah, ini tidak mungkin dia akan mengurangi ukuran sesuatu. Contoh ada orang jual beli kayu, jual beli kayu, mungkin kayu yang dibuat rumah, mungkin reng atau usuk. Ini tidak mungkin dia mengurangi ukuran dari panjangnya usuk tersebut. Ketika ada orang membeli usuk yang panjangnya 4 meter, misalnya akan dikasih ukur yang usuk yang ukurannya full 4 meter. Tidak akan dikurangi walaupun toh cuma mungkin 30 cm ataupun yang lebih kecil lagi. Itu tidak mungkin bagi orang yang punya sifat amanah untuk mengurangi ukuran sesuatu tersebut. Dan begitu juga orang yang mempunyai sifat amanah ini pasti dia akan meninggalkan dari melakukan hal yang menjadikan orang menjadi malu atau tercemar nama baiknya. Contohnya apa? Yaitu meninggalkan untuk menyebarkan rahasia. Baik rahasia pada dirinya sendiri ataupun pasangannya, suami istri, ataupun teman-temannya ataupun saudara-saudaranya. Jadi orang yang mempunyai sifat takwa, mempunyai sifat amanah, ini tidak mungkin dia itu akan menyebarkan rahasia dan juga aib atau suatu perkara yang menjadi cacat, yang terbilang cacat atau celah ya, celah. Tidak akan dia akan menyebarkan rahasia dan juga cacat yang ada pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Maka dengan seperti itu, ini harta ataupun harga diri, kehormatan, ini akan bisa terjaga dengan adanya sifat amanah pada diri manusia. Wa yakhtaro lan yen to milih sapa man, wa yakhtaro lan yen to milih sapa man li nafsi maring awak dhewe man, li nafsi maring awak dhewe man ma ing perkara wa kang utaima iku aslahu luweh patut laha kedue nafsu fitine ing dalem agama madunya lan donya. Dan selain itu tadi orang yang mempunyai sifat amanah ini pasti akan memilih melakukan hal-hal yang menjadikan agamanya yaitu menjadi semakin baik. Begitu juga akan memilih melakukan hal-hal yang menjadikan dunianya ini akan lebih baik lagi. Qala dawu sapa Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala innallaha temen sedune Allah. Innallaha temen sedune Allah iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira kabeh. Iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira kabeh antu adu ing nyento nekani sapa sira kabeh antu adu ing nyento nekani sapa sira kabeh al amanati
ing pira-pira titipan al amanati ing pira-pira titipan ila aliha maring ahline amanat ila ahliya maring ahline amanat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau memerintahkan memerintahkan kepada kita untuk selalu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan firman-Nya innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, waqala lan dawuh. Waqala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waqala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la imana. La imana ora ana iman sampurna iku mujud. La imana ora ana iman sampurna iku mujud liman kedhe wong. Liman kedhe wong la amanata. La amanata kang ora ana sifat pinercaya iku mujud. La amanata kang ora ana sifat pinercaya iku mujud lahu maring man. Lahu maring man waladina lan ora ana agama kang sampurna iku mujud. Waladina lan ora ana agama kang sampurna iku mujud liman kedhi wong. Liman kedhi wong la ahda. La ahda kang ora ana netepi janji iku mujud. La ahda kang ora ana netepi janji iku mujud lahu kediman. Lahu kediman. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidaklah ada imannya seseorang itu sempurna, yaitu orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Jadi orang yang tidak mempunyai sifat amanah ini keimanannya tidak sempurna. Dan begitu juga tidaklah agamanya itu sempurna bagi orang yang tidak menetapi janji. Jadi orang yang tidak menetapi janji ini menunjukkan bahwasanya agamanya itu tidak sempurna. Begitu juga orang yang tidak mempunyai sifat amanah, maka orang yang seperti ini imannya belum sempurna. Makanya kita ini harus berusaha menjadi orang yang amanah, bisa dipercaya. Biar keimanan kita bisa sempurna dan juga agama kita bisa sempurna. Dan beliau Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh, sebagai suri teladan bagi kita terhadap sifat amanah ini. Yang mana kita tahu Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang sangat amanah. Sangat amanah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini terkenal sifat amanahnya pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah Nabi Muhammad SAW itu belum menjadi nabi dan rasul itu sudah terkenal sifat amanahnya. Maka kita sebagai umatnya harus berusaha meniru terhadap sifat yang dimiliki oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Supaya apa? Kita bisa benar-benar
digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang akan menerima syafaat beliau di hari yaumul kiamah. Itu saja keterangan hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, pengertian dari sifat amanah itu apa? Pertanyaan yang nomor 2, ketika diri seseorang ini mempunyai sifat amanah, bagaimana agamanya itu bagaimana? Pertanyaan yang nomor 3, menegakkan hak-haknya Allah itu merupakan ungkapan dari apa? Pertanyaan yang nomor 4, menegakkan hak-haknya hamba-hambanya Allah ini termasuk ungkapan dari apa? Nomor 5, orang yang mempunyai sifat amanah ini niscaya dia tidak akan melakukan apa saja. Contohnya, sebutkan 2 saja. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita cukupkan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.